ASN. Halo Sobat ASN, selamat datang di podcast kami, Bincang-Bincang ASN. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik yang mungkin sebenarnya cukup dekat dengan kehidupan sehari-hari, khususnya dalam lingkungan kerja. Tetapi terkadang belum kita sadari, yaitu topik tersebut adalah konflik kepentingan potensial. Mungkin ketika mendengar istilah konflik kepentingan, kita langsung membayangkan adanya pelanggaran atau seseorang yang menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Padahal konflik kepentingan tidak selalu langsung muncul dalam bentuk pelanggaran yang nyata. Ada juga kondisi ketika seseorang belum melakukan pelanggaran, tetapi sudah berada dalam situasi yang suatu saat dapat mempengaruhi objektivitasnya dalam menjalankan tugas. Kondisi inilah yang disebut sebagai konflik kepentingan potensial. Nah, pertanyaannya, kalau konfliknya belum benar-benar terjadi, mengapa kita perlu membahas dan mengelolanya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya sudah bersama dua narasumber yang akan membahas lebih lanjut mengenai konflik kepentingan potensial. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Halo, saya Siti Fatimah Az-Zahra dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon. Dan bersama saya ada, boleh memperkenalkan diri, Kak Klip dan Kak Alfon? Halo, nama saya Cliff Hendrik Leon Kiki dari Sekretariat DPRD Kota Ambon. Senang bisa bergabung dengan podcast ini. Nanti kita akan membahas apa sebenarnya konflik kepentingan potensial dan bagaimana kondisi tersebut dapat muncul dalam lingkungan kerja kita. Oke, baik. Silakan Kak Alfon untuk memperkenalkan dirinya. Oke, halo, saya Alfons Larsoilulin dari Halo. Inspektorat Kota Ambon. Pada kesempatan ini, saya juga akan membahas beberapa contoh konflik kepentingan potensial, serta bagaimana cara mengelolanya agar tidak berkembang menjadi konflik kepentingan yang nyata dan memberikan dampak negatif bagi organisasi. Oke, baik. Nah, baik kita mulai dari dasarnya terlebih dahulu nih kakak-kakak. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan konflik kepentingan potensial sih Kak Cliff? Konflik kepentingan potensial adalah kondisi ketika seseorang memiliki kepentingan pribadi yang pada saat ini mungkin belum mempengaruhi tugas atau keputusan yang diambilnya, tetapi berpotensi menimbulkan konflik kepentingan di kemudian hari. Jadi, belum tentu orang tersebut telah melakukan pelanggaran, namun sudah terdapat situasi, hubungan, atau kepentingan tertentu yang dapat mempengaruhi objektivitasnya apabila suatu saat ia harus mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan pribadinya. Oke, jadi kata kuncinya adalah berpotensi ya Kak. Ya, Artinya konflik tersebut belum benar-benar terjadi, tetapi kondisi yang dapat memunculkan konflik itu sudah ada. Berarti ya, konflik kepentingan potensial juga tidak otomatis menunjukkan bahwa seseorang sudah melakukan kesalahan atau pelanggaran. Seperti itu, ya, Kak. betul sekali. Misalnya, seorang ASN memiliki anggota keluarga yang mempunyai usaha. Kondisi tersebut tentu bukan sebuah pelanggaran. Saat ini ASN tersebut mungkin juga belum terlibat dalam proses pengadaan, pemberian bantuan, atau program pemerintah yang berkaitan dengan usaha keluarganya. Namun, apabila suatu hari ia ditempatkan dalam tim yang harus menilai atau mengambil keputusan terhadap usaha milik keluarga, milik anggota keluarganya tersebut, maka kondisi yang sebenarnya bersifat potensial dapat berkembang menjadi konflik kepentingan yang nyata. Oke, jadi yang perlu kita pahami nih, konflik kepentingan potensial belum tentu berarti seseorang sudah melakukan pelanggaran, tetapi sudah ada kondisi yang suatu saat dapat mempengaruhi objektivitasnya. Nah, kalau begitu, mungkin pendengar masih bertanya-tanya nih, seperti apa contoh konkretnya dalam lingkungan kerja ASN? Boleh dijelaskan, Kakak Alfon? Ya, kita bisa mengambil contoh yang cukup dekat dengan lingkungan kerja pemerintahan. Misalnya, seorang ASN bekerja pada instansi yang melaksanakan program bantuan atau pembinaan bagi pelaku usaha. ASN tersebut memiliki kerabat dekat yang juga merupakan pelaku usaha dan berpotensi mengikuti program tersebut. Saat ini, ASN tadi belum menjadi bagian dari tim seleksi.
Jadi, belum ada keputusan yang dipengaruhi oleh hubungan tersebut. Namun, karena suatu saat ia bisa saja ditugaskan dalam proses seleksi, verifikasi, atau penentuan penerima program, maka kondisi tersebut dapat menjadi potensi konflik kepentingan. Oke, menarik sekali nih Kakak. Karena situasi seperti ini sebenarnya cukup dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kita tentu saja tidak bisa memilih siapa keluarga atau teman kita. Tetapi ketika hubungan pribadi tersebut bersinanggungan dengan tugas dan kewenangan dalam pekerjaan, disitulah kita perlu berhati-hati. Kalau suatu saat nih ASN tersebut benar-benar masuk dalam tim seleksi, apa yang sebenarnya terjadi, Kak? Apa yang seharusnya dilakukan seperti itu? Ya, ASN tersebut sebaiknya menyampaikan kepada atasan atau tim bahwa terdapat hubungan pribadi atau hubungan keluarga dengan salah satu peserta. Selanjutnya, sesuai mekanisme yang berlaku, ia dapat menghindari keterlibatan dalam proses penilaian atau pengambilan keputusan terhadap pihak yang memiliki hubungan dengannya. Hal ini dilakukan untuk menjaga objektivitas dan mencegah munculnya anggapan bahwa keputusan yang diambil dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Oke, berarti keterbukaan sejak awal menjadi penting banget ya, Kak. Ya. Bukan berarti orang tersebut mengaku melakukan kesalahan, tetapi justru berusaha mencegah masalah sebelum terjadi. Dan menurut saya itu sangat tepat sekali sikap seperti itu. Jadi, apakah ada contoh lain dari konflik kepentingan potensial ini? Ada, misalnya seorang pegawai memiliki hubungan pertemanan dekat dengan penyedia barang atau jasa yang sering mengikuti kegiatan di instansinya. Ya. Selama pegawai tersebut belum memiliki kewenangan yang berkaitan dengan proses pemilihan penyedia, kondisi tersebut mungkin masih bersifat potensial. Namun, jika suatu saat pegawai tersebut masuk dalam tim yang melakukan penilaian atau pengambilan keputusan, hubungan pribadi tersebut dapat mempengaruhi atau setidaknya menimbulkan persepsi bahwa keputusan yang diambil tidak objektif. Oke, nah ini menarik banget nih Kak. Berarti persoalannya bukan hanya apakah seseorang benar-benar berpihak atau tidak, tetapi juga bagaimana kita menjaga agar proses pengambilan keputusan tetap dipercaya oleh orang lain. Benar, ASN harus menjaga agar keputusan yang diambil tetap objektif, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, potensi konflik kepentingan perlu dikenali dan dikelola sejak awal. Jangan menunggu sampai keputusan sudah diambil dan kemudian baru diketahui bahwa terdapat kepentingan pribadi di dalam proses tersebut. Oke, dari beberapa contoh tadi kita dapat melihat bahwa konflik kepentingan tidak selalu muncul dalam bentuk pelanggaran yang langsung terlihat. Karena itu, penting juga bagi kita nih untuk memahami dasar atau sumber informasi yang menjadi rujukan dalam pembahasan mengenai konflik kepentingan ini. Apa saja sih sumber informasi yang dapat kita gunakan, Kak? Ya, salah satu rujukan yang dapat digunakan adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai pengelolaan konflik kepentingan di lingkungan instansi pemerintah. Regulasi tersebut menjadi salah satu pedoman dalam memahami dan mengelola kondisi konflik kepentingan agar tidak mempengaruhi objektivitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Iya, selain itu, pembahasan mengenai konflik kepentingan juga berkaitan erat dengan nilai integritas ASN dan upaya pencegahan korupsi. Intinya, seorang ASN perlu mampu mengenali kondisi yang dapat mengganggu objektivitas dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Oke, jadi memahami konflik kepentingan bukan hanya soal mengetahui definisinya, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga integritas sebagai ASN. Nah, sekarang kita sudah memahami pengertian, contoh, dan sumber informasi mengenai konflik kepentingan potensial nih Kakak. Namun, tentu kita tidak cukup hanya mengetahui bahwa potensi konflik itu ada. Hal yang lebih penting adalah bagaimana cara kita mengelola sebelum berkembang menjadi masalah yang nyaris, yang nyata dan memberikan dampak negatif bagi organisasi. Terus menurut Kak Cliff sendiri, apa langkah pertama yang dapat dilakukan?
Ya, langkah pertama yang bisa dilakukan adalah mengenali potensi konflik kepentingan sejak awal. Seorang ASN perlu menyadari apakah terdapat hubungan keluarga, hubungan pribadi, kepentingan bisnis, atau kepentingan lainnya yang mungkin berkaitan dengan tugas dan kewenangannya. Kedua, mengungkapkan atau melaporkan kondisi tersebut kepada atasan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Keterbukaan penting agar situasi tersebut dapat dikelola sebelum berkembang menjadi masalah. Berarti seseorang harus memiliki kesadaran untuk melihat apakah ada kepentingan pribadi yang mungkin bersinggungan atau dengan tugasnya. Lalu setelah potensi tersebut disampaikan, apa yang dapat dilakukan selanjutnya? Ya, apabila diperlukan, pegawai dapat menghindari keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan langsung dengan kepentingan pribadinya. Misalnya, apabila ada anggota keluarga yang menjadi peserta dalam suatu proses seleksi, pegawai yang memiliki hubungan tersebut dapat tidak dilibatkan dalam proses penilaian terhadap pihak tersebut. Yang selanjutnya, organisasi juga perlu memiliki pembagian tugas dan mekanisme pengawasan yang jelas. Jadi, pengelolaan konflik kepentingan bukan hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga perlu didukung oleh sistem yang ada di dalam organisasi. Berarti keterbukaan menjadi salah satu kuncinya, guys. Kadang seseorang mungkin merasa takut untuk menyampaikan adanya hubungan pribadi karena khawatir dengan melakukan kesalahan, karena dianggap telah melakukan kesalahan. Padahal menyampaikan adanya potensi konflik kepentingan sejak awal justru dapat menjadi langkah pencegahannya, apa begitu? Betul sekali, mengungkapkan adanya potensi konflik kepentingan bukan berarti seseorang mengaku telah melakukan pelanggaran. Ya. Justru, dengan menyampaikan kondisi tersebut sejak awal, seseorang menunjukkan upaya untuk mencegah integritas dan objektivitas dalam menjalankan tugasnya. Oke. Iya, yang perlu dihindari adalah ketika seseorang mengetahui bahwa ter- terdapat kepentingan pribadi yang berkaitan dengan tugasnya, tetapi memilih untuk diam dan tetap terlibat dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap organisasi, seperti menurunnya kepercayaan, munculnya keputusan yang tidak objektif, bahkan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Oke, jadi sebenarnya pengelolaan konflik kepentingan potensial bukan hanya bertujuan melindungi organisasi, tetapi juga melindungi ASN itu sendiri agar tetap dapat menjalankan tugas secara profesional. Dari pembahasan kita hari ini, dapat dipahami bahwa konflik kepentingan potensial adalah kondisi ketika kepentingan pribadi belum mempengaruhi tugas atau keputusan seseorang saat ini, tetapi memiliki kemungkinan untuk memengaruhinya di kemudian hari. Konflik kepentingan potensial belum tentu merupakan sebuah pelanggaran, namun jika tidak dikenali dan dikelola sejak awal, kondisi tersebut dapat berkembang menjadi konflik kepentingan yang nyata dan memberikan dampak negatif terhadap organisasi di kemudian hari. Karena itu, langkah yang dapat dilakukan adalah mengenali potensi konflik sejak awal, bersikap terbuka, menyampaikan kondisi tersebut sesuai mekanisme yang berlaku, dan menghindari keterlibatan dalam pengambilan keputusan apabila diperlukan. Sebelum kita akhiri nih, mungkin ada pesan singkat dari kedua kakak-kakak. Iya, kalau dari saya, integritas bukan hanya tentang tidak melakukan pelanggaran, tetapi juga tentang bagaimana kita mampu mengenali dan mencegah kondisi yang dapat mengganggu objektivitas dalam menjalankan tugas. Ya, dengan pengelolaan yang tepat, konflik kepentingan potensial dapat dicegah agar tidak berkembang menjadi masalah yang merugikan organisasi maupun menurunkan kepercayaan masyarakat. Oke, jadi pesan yang bisa kita ambil hari ini adalah kenali potensinya, terbuka terhadap kondisinya, dan kelola sebelum masalah itu terjadi. Terima kasih kepada Kak Cliff dan Kak Alfon. Tentu saja
Kepada Sobat ASN yang sudah menyimak podcast kami sampai selesai, semoga pembahasan ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya menjaga integritas, objektivitas, dan profesionalitas sebagai ASN. Saya Siti Fatimah Zahra bersama Kak Cliff dan Kak Alfon pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.